warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi dari SMP Negeri 3 Jatisrono Wonogiri, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Siswanti, guru matematika juga dari SMP Negeri 3 Jatisrono. Assalamualaikum Bu Sis. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Sis, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi atas pelajaran Bu Siswanti. Dan percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan persiapan pembelajaran Bu Sis nantinya. Dan dengan demikian diharapkan nanti pembelajaran Bu Sis itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, dan demikian juga murid bisa mendapatkan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Siswanti. Kira-kira sudah siap Bu Sis? Siap Bapak. Oke, terima kasih. Yang pertama Bu Sis, untuk pembelajaran besok itu ya, tujuan yang hendak Bu Sis capai kira-kira apa saja Bu? Untuk pembelajaran ini nanti ada 3 tujuan Bapak. Yang pertama, peserta didik itu diharapkan nanti bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar itu ke dalam jenis bangun ruang apa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa nanti atau peserta didik itu bisa membedakan atau bisa mencari kesamaan dan perbedaan antara bangun ruang satu dengan bangun ruang yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk kreativitas anak. Itu anak-anak nanti diharapkan bisa menggambar bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar itu yang paling disukai apa. Menggambar salah satu bangun ruang atau benda di lingkungan sekitar. Ya, luar biasa. Moga-moga tujuan pembelajaran Bu Sis tadi bisa tercapai gitu ya, sesuai dengan harapan. Untuk selanjutnya Bu Sis, untuk terkait rancangan pembelajaran ya, yang mungkin sudah Bu Sis buat dalam sebuah modul atau juga RPP gitu ya, itu dilihat dari mungkin strategi, kemudian model pembelajarannya, kemudian juga metode serta juga media pembelajarannya seperti apa Bu Sis? Mungkin bisa diceritakan Bu. Untuk metode kita menggunakan diskusi Bapak. Jadi diskusi agar nanti anak-anak itu memiliki peran semua dalam kelompoknya. Itu yang pertama metodenya. Terus untuk modelnya adalah PBL. Sedangkan pendekatannya nanti CTL. Sedangkan media yang kita gunakan nanti adalah kita menggunakan PowerPoint. Juga menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar yang termasuk bangun ruang. Begitu Bapak. Oke, ya, luar biasa itu kan. Cukup lengkap gitu ya. Jadi dari mulai model gitu kan, tadi saya dengar juga menggunakan PBL, problem based learning gitu ya. Kemudian pendekatannya tadi saya dengar juga menggunakan CTL gitu ya, contextual teaching learning gitu ya. Kemudian berarti itu yang saya pahami berarti mendasarkan dari ya Bu ya, benda-benda yang ada di sekitar lingkungan anak gitu ya. Dan tadi juga media yang saya tangkap itu ada media PowerPoint dan juga anak membawa ini bangun-bangun ruang yang mungkin sudah disiapkan dari rumah gitu ya. Ya, luar biasa itu kan. Bu Sis, untuk terkait ini ya, dalam pembelajaran Bu Sis ini mestinya siapa tahu ada rencana Bu Sis yang ingin dikembangkan gitu ya. Kira-kira Bu Sis ingin mengembangkan pada wilayah apa nih? Mungkin nantinya saya bisa membantu Bu Sis untuk mengamati hal tersebut. Seperti tadi yang saya katakan di depan bahwa kita melakukan pendekatan CTL ya Pak. Gitu, dengan mendekatkan CTL itu anak-anak membawa benda-benda dari lingkungan rumah yang nanti akan diklasifikasikan ke dalam bangun ruang jenis apa. Itu dengan harapan dengan menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar itu kan lebih memahami. Jadi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, luar biasa. Nggih, matur nuwun. Terus Bu Sis, kira-kira ini pembelajaran Bu Sisnya akan dilaksanakan kapan, kelas apa, dan jam keberapa Bu?
Dilaksanakan di hari Hari Sabtu, Sabtu, nggih. kelas 9B jam 1.2. Oh iya, berarti tinggal ini kan hari Kamis, berarti tinggal besok hari Sabtu ini ya Bu ya. Iya, iya. Nah, insya Allah nanti saya bisa membersamai Bu Sis untuk pembelajaran di kelas 9B jam 1.2 atau jam pertama kedua di hari Sabtu ngeten nggih. Terima kasih. Bu Sis gitu ya, untuk pembelajaran nanti gitu ya, nanti insya Allah saya akan mengobservasi di kelas tersebut gitu ya, dan dengan harapan Bu Sis nanti juga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan rencana yang mungkin telah Bu Sis tuangkan di dalam modul ajar gitu ya. Kira-kira nih untuk sebelum mengakhiri pembicaraan kita gitu ya, dari awal sampai akhir ini kira-kira apa yang mungkin Bu Sis dapatkan dari obrolan kita tadi? Dengan obrolan ini terus terang kami lebih siap Bapak, karena mungkin kekurangan-kekurangan yang ada Bapak bisa memberikan masukan, terus juga kita akan lebih siap nanti untuk melakukan KBM atau proses pembelajaran di kelas 9B. Iya, amin amin nggih. Semoga bisa berjalan dengan lancar nggih Bu Sis ya. Sesuai dengan rencana ya dalam modul ajar yang telah Bu Sis buat gitu ya. Demikian perbincangan pra observasi saya dengan Bu Sis, dan kita akan bertemu lagi pada saat observasi dan nanti juga pada saat pasca observasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Sis atas waktunya. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Noval, Randy, Aulia ya. Ada 3 teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit. Berarti mohon didoakan semoga teman-temannya cepat sembuh. Gitu nggih? Yang ada di kelas semuanya sehat? Kabarnya baik? Nggih. Jadi biar semangat, karena utama itu adalah sebuah doa, maka ketika Bu Sis bilang apa kabar, kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Gitu nggih? Coba, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti biasanya, kita baca basmalah bersama-sama dulu sebelum KBM dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti janji Bu Sis, kita akan belajar mengklasifikasikan bangun-bangun ruang. Oke, dengan nanti dibuat kelompok-kelompok kecil ya. Tapi sebenarnya apa toh tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa lihat di LCD. Yang pertama, dengan benda-benda yang ada di sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian bisa mengklasifikasikan benda-benda atau mengidentifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar. Kemarin Bu Sis sudah saya suruh membawa, coba ditunjukkan yang dibawa apa saja. Benda yang kalian bawa ditunjukkan dulu. Diangkat, semuanya diangkat. Kalau Bu Sis hari ini membawa ini banyak ya kalau Bu Sis. Nah ini kalau Bu Sis membawa ini. Kalian bawa coba bareng-bareng semuanya diangkat dulu. Diangkat dulu benda-bendanya, dibawa belum? Terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik. Hari ini sudah membawa itu. Tujuan kita belajar yang kedua ini nanti adalah sesuai dengan yang kalian lihat di layar LCD. Peserta didik dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari bangun ruang. Terus yang ketiga, nanti kalian bisa, peserta didik dapat menggambar salah satu bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar.
Jadi nanti beda-beda. Saskia mungkin bisa menggambar bola, mungkin nggih. Bagus mungkin menggambar balok, terserah kalian yang pengen kalian gambar apa. Ini. Cici, coba kalau saya memegang ini Cici, nggih. Ini termasuk bangun ruang atau bukan? Bukan, nggih. Termasuk apa Cici berarti? Bangun datar. Berbentuk bangun datar apa ini berarti? Persegi panjang. Bagus. Coba Robian, nggih. Coba Robi, ini termasuk bangun ruang bukan? Bangun ruang nggih. Jadi kalian bilang cukup ya atau tidak. Bu Ses pengen menyelipkan sebuah karakter. Kita kan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Sehingga dari pembelajaran itu diharapkan dalam P5 itu kan ada 6 dimensi yang harus kita capai. Ya. Tapi setidaknya dalam pembelajaran hari ini nanti akan ada 3 dimensi yang bisa kita capai. Yang pertama beriman, ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia. Tadi kita sudah latihan dengan kita sudah berdoa, itu salah satu wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti apalagi yang kita capai dari dimensi profil pelajar Pancasila pada pembelajaran ini, kita juga akan membuat kalian atau kalian agar menjadi anak-anak yang bisa bernalar kritis. Kenapa? Kalian harus bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan benda-benda yang kalian bawa termasuk ke dalam jenis bangun ruang apa. Terus kalian bisa juga nanti kita ajak agar menjadi anak-anak yang memiliki kreatif. Biar semangat kita ice breaking dulu. Okay. Kalau Bu Sis bilang hijau, kalian harus berdiri. Silahkan kelompoknya dibuat, digabungkan 2 meja jadi 1. Agak dipercepat. Okay. Yang pertama kalian disuruh mengidentifikasi. Di situ ada nama benda. Nama benda yang kalian bawa itu nomor 1 misalkan apa? Termasuk jenis bangun ruang apa? Apakah tabung, balok, kubus? Di sini sudah ada contoh. Oh, nek tabung kayak ngene, nek kubus kayak ngene di LKPD sudah ada. Terus yang kedua, ya, amati, betul-betul kalian amati persamaan dan perbedaan daripada bangun ruang yang dimaksud. Coba selain Bu Sis kasih di sini DLKPD kalian sudah ada. Kalau bisa pengen melihat video silakan juga boleh melihat videonya, okay? Oh ini tuh, ini dengan ini ya. Atau diamati bareng-bareng. Diamati bareng-bareng. Ini persamaannya apa? Perbedaannya apa? Gitu. Pertanyaan nomor 1 kan kamu cukup melihat 2 benda ini. Sehingga dengan melihat 2 benda ini tahu di mana persamaan dan perbedaannya. Kalau kelompok ini bangun ruang apa yang tidak ada? Jenis bangun ruang apa yang tidak ada? Menurut kalian? Kerucut, limas. Prisma sebenarnya ada, cuma kamu belum memahami. Oh, prisma itu kayak gini enggak? Sebenarnya prisma itu berbagai macam. Nanti bisa jelaskan, ya. Ini prismanya ada. Nanti saya jelaskan di akhir itu. Yang enggak ada benar, ini limas tidak ada, kerucut tidak ada. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai ada kelompok perwakilan nanti gantian untuk mempresentasikan ke depan. 8 menit lagi ya, karena kita masih presentasi, kalian juga nanti masih harus menggambar bangun ruang yang kalian ingin gambar, tapi itu tugas individu nanti. Kalian kerjakan secara individu yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Maka 8 menit lagi harus kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Dan waktunya habis, seadanya saya tunjuk ke depan untuk presentasi kelompok kubus dulu. Yang adat semuanya maju ke depan karena harus ada yang membawakan alat peraganya, ada yang berbicara, ya, sesuai dengan Bu Sis tadi, yang berbicara Bu Sis tunjuk. Zaskia yang berbicara, yang lainnya membawa alat peraga. Jadi kalau Zaskia misalkan menyebutkan jenis bangun apa, yang pertama kenamu?
kubus. Ya, jadi nanti yang membawa kubus harus menunjukkan ke teman-temannya. Gitu. Ayo Saskia. Silakan, ini ada tempat teman kalian kelompok kubus mau presentasi, diperhatikan dulu. Alat peraga yang dibawa dari rumah semua dibawa ke depan. Teman-temannya yang lainnya membawa di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kubus yang berisi 5 orang. 1. Dianisa Pratiwi, 2. Intan Suci Nuralisa, 3. Lintang Puspita Ningrum, 4. Naurasya Cikirana, dan kelima Zaskia Arunia Madewi. Untuk benda yang kelompok kami bawa ada rubik, berjenis bangun ruang kubus, dan yang kedua bola plastik berbentuk jenis bangun ruang bola, dan yang ketiga botol minum jenis bangun ruangnya adalah tabung. Allahu Akbar. 4. Tempat serum Hanasui berjenis bangun ruang balok. Yang kelima wafer one vape berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Yang keenam DIY limas jenis bangun ruangnya limas, dan yang ketujuh wadah bumbu jenis bangun ruang tabung. Perbedaan A. Tabung dengan kerucut. Perbedaan dan persamaan. Yang pertama, persamaan tabung dengan kerucut adalah memiliki 2 sisi. Yang kedua, memiliki alas berbentuk lingkaran. Dan perbedaan tabung dengan kerucut adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Yang kedua, memiliki 2 rusuk lengkung. Yang ketiga, memiliki sisi berbentuk lingkaran. Kerucut hanya memiliki 1 titik puncak. Yang kedua, mempunyai tinggi jarak antara titik puncak ke bidang alas. Persamaan dan perbedaan kerucut dengan kerucut terpotong. Persamaannya adalah sama-sama mempunyai titik puncak. Kedua, mempunyai alas berbentuk lingkaran. Ketiga, mempunyai selimut kerucut. Perbedaannya adalah kerucut terpotong memiliki ukuran lebih kecil daripada kerucut yang tidak terpotong. Persamaan dan perbedaan limas dengan prisma. Persamaan memiliki 5 sisi. Sama-sama memiliki 5 sisi. Yang kedua, limas memiliki 5 titik sudut, sedangkan prisma memiliki 6 titik sudut. Persamaan dan perbedaan kubus dengan balok. Persamaannya adalah sama-sama memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk. Perbedaannya adalah sisi berbentuk persegi panjang, sedangkan kubus sisi berbentuk bujur sangkar. Sudah. Tolong sekarang gantian kelompoknya Alan. Jadi nanti ketika Alan menyebutkan misalkan balok benda tempat lem ya. Oh, jenisnya bangun balok itu yang membawa balok ditunjukkan ke teman-temannya ya. Jadi jelas nanti. Ayo silakan yang teman-teman yang lainnya ikut membawakan alat peraganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tabung. Nama anggota kelompok Bagus, Danu, Fadlil, Roif, Fajar, Ager, Alan. Nama benda yang saya bawa wadah lampu, jenis bangun ruang balok. Bola, jenis bangun ruang bola. Wadah obat, jenis bangun ruang tabung. Rubik, jenis bangun ruang kubus. Topi ulang tahun mini, jenis bangun ruang kerucut. Tabung dan kerucut. Persamaan, memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Perbedaan, tabung tidak memiliki titik sudut, sedangkan kerucut memiliki titik sudut. Kerucut dengan kerucut terpotong. Persamaan, memiliki alas yang berbentuk lingkaran, sedangkan perbedaan kerucut memiliki titik sudut, sedangkan kerucut terpotong tidak memiliki titik sudut. Limas dengan prisma. Persamaan, sama-sama memiliki titik sudut.
Perbedaan, limas tidak memiliki atap sedangkan prisma memiliki alas dan atap. Kubus dengan balok. Persamaan, sama-sama memiliki 6 sisi. Perbedaan, kubus memiliki sisi yang sama panjang, sedangkan balok memiliki sisi yang lebih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok balok maju ke depan. Balok, kelompok balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok balok. Nama anggota kelompok Nabila Fida Nur Aisyah, Nadia Anggun Murik Prasetya, Nazba Meilani Putri, dan Titania Marjana Geren. Perhatikan dengan seksama bentuk-bentuk benda atau barang yang kalian bawa dari rumah. Coba klasifikasikan barang-barang tersebut ke dalam beberapa jenis bangun ruang berikut. Nama benda, bola. Jenis bangun ruang, bola. Nama benda, kotak jam. Jenis bangun ruang, kubus. Botol minum. Jenis bangun ruang, balok. Toples permen. Jenis bangun ruang, kubus. Toples kue. Jenis bangun ruang, tabung. 2. Diskusikan tentang persamaan dan perbedaan beberapa bangun ruang berikut. A. Tabung dengan kerucut. Tabung memiliki bentuk alas seperti lingkaran dan sisinya memanjang mengikuti bentuk lingkaran alasnya dan sama sisinya. Kerucut memiliki alas seperti lingkaran namun sisinya berbentuk lancip seperti segitiga. Persamaan tabung dengan kerucut, sama-sama alasnya berbentuk lingkaran. Yang B. Kerucut dengan kerucut terpotong. Perbedaan kerucut dengan kerucut terpotong. Kerucut merupakan limas tegak dengan alas berupa lingkaran. Kerucut terpotong merupakan memiliki alas berbentuk lingkaran lalu memiliki bentuk setengah kerucut. Persamaan kerucut dengan kerucut terpotong, sama-sama ujungnya memiliki bentuk yang lancip. Perbedaan prisma dengan limas. Prisma sisi miringnya berbentuk persegi, limas sisi miringnya berbentuk segitiga. Persamaan prisma dengan limas sama-sama memiliki bentuk segitiga. Yang D. Perbedaan kubus dengan balok. Kubus memiliki sisi yang sama panjang. Balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang yang sisi yang sama besar. Persamaan kubus dengan balok sama-sama memiliki 6 bidang diagonal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok kerucut. Ayo Robi dan kawan-kawan, ya, makasih ya. Silakan yang mewakili Fajar. Fajar, bisa tadi bilang saya tunjuk cara acak Fajar yang membacakan, yang lainnya membawa alat peragatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung dan kerucut memiliki alas yang sama. Kerucut memiliki sudut lancip sedangkan tabung tidak memilikinya. Sama-sama memiliki 4 titik sudut. Luas permukaan limas berbentuk segitiga sedangkan luas permukaan prisma balok. D. Kudus dan balok memiliki sudut yang sama, memiliki alas yang tidak sama karena balok memiliki alas yang panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Ses pengen menanggapi dari hasil kerja kelompok kalian, terutama tadi mungkin yang agak fatal ketika memberikan persamaan dan perbedaan dari bangun ruang, tapi nggak apa-apa, kalian sudah cukup bagus sekali. Setidaknya kalian dari hasil yang kalian sampaikan ini kreatif sekali dalam menentukan persamaan dan perbedaan bangun ruang yang sesuai pertanyaan di sini. Tadi Bu Ses mengatakan di depan bahwa sebenarnya tadi ada 3 dimensi profil pelajar Pancasila ya, tapi sebenarnya dari ke-6 profil pelajar Pancasila hari ini kita sudah melaksanakan ke-5. Jadi yang tidak hanya 1, jadi sudah cukup baik. Kenapa? Ada yang belum disebutkan tadi, kalau kalian kelompok itu berarti dimensi apa yang kalian lakukan?
gotong royong kerjasama ya ta. Terus mandirinya di mana? Kalian semuanya bawa alat-alat dari rumah sendiri-sendiri baru dikumpulkan. Berarti kalian mandiri mencari alat peraga sendiri-sendiri. Gitu ya. Oh ya, saya pengen nanggapi kembali ke kerja kelompok kalian. Saya pengen nanggapi kelompoknya Kubus. Secara umum sebenarnya sudah bagus sekali. Cuma tadi ketika berbicara tentang persamaan dan perbedaan, kerucut, ya mungkin semuanya ada yang juga bingung. Kerucut dan kerucut terpotong ya. Oke. Kerucut yang utuh ini yang semacam ini, persamaannya adalah sama-sama apa? Memiliki alas berbentuk lingkaran. Oke. Sama-sama memiliki alas berbentuk lingkaran dan sama-sama memiliki selimut kerucut. Ini selimut, ini jenenge selimut. Perbedaannya yang mencolok justru tadi bertentangan dengan yang kamu tulis. Kalau kerucut ini, ya kerucut yang masih utuh ini memiliki titik puncak, ya ta? Tapi ketika buses potong menjadi kerucut terpotong, nah ini akan buses potong. Ini namanya kerucut terpotong. Kerucut terpotong memiliki titik puncak mboten? Mboten. Nggih dieling-eling nggih. Berarti justru perbedaannya bahwa kerucut dengan kerucut potong adalah bahwa kalau kerucut memiliki titik puncak, kalau kerucut terpotong tidak memiliki. Kan anak-anak untuk berhubung waktunya habis, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian laksanakan di rumah saja, kerjakan di rumah, kalian menggambar satu saja benda yang kalian sukai berupa bangun ruang, bebas. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain tidak harus sama. Sentok senengi apa? Bangun ruang di sekitar kalian yang kalian gambar, dikerjakan di rumah, kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah dengan melaksanakan kegiatan kelompok ini kalian sudah bisa mengenal bangun-bangun ruang. Beda ketika awal pembelajaran dulu, kok nyebutke bangun ruang di sekitar saja masih banyak yang bingung. Tapi hari ini kalian sudah bisa semuanya. Bagus sekali ya. Coba satu saja sebelum buses tutup, satu saja. Tolong bagus. Kalau seandainya misalkan kamu tidak bisa membedakan bangun ruang satu dengan bangun ruang lainnya, jenenge beda, apa yang terjadi? Nek kowe ora iso membedakan. Dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan sehari. Kowe ora iso membedakan, oh mana tabung, mana kerucut, itu apa nanti akibatnya bagus? Salah membangun rumah katanya ya. Jadi seharusnya atapnya berbentuk apa biasanya? Prisma, nggih, dikai atapnya berbentuk apa? Bola, nggih. Angel banget ya kalau atap rumah berbentuk bola, sulit, nggih, tapi biasanya memang berbentuk apa? Prisma kayak gitu, nggih. Salah satunya itu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melaksanakan tugas-tugas cukup baik, kalian juga membawa alat peraga semua dari rumah, berarti kalian tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kembali ke tempat masing-masing dengan rapi, nggih, dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Jati Srono Wonogiri. Bersama ini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi bersama Ibu Siswanti, dan juga pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh guru PP saya, pengajar praktek. Beliau adalah Ibu Deviana Franciscus. Selamat siang Bu Devi. Nah, selamat siang Bu Siswanti. Siang Pak Riyadi. Gimana kabarnya hari ini Bu Sis? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, baik, bahagia. Ya.
Bu Sis, beberapa waktu lalu kita kan pernah mengadakan percakapan pra observasi ya Bu ya, dan setelah itu kita lanjutkan juga observasi pembelajaran Bu Sis pada hari Sabtu pekan kemarin gitu Bu Sis. Nah, pada percakapan pra observasi dulu saya juga sudah memberitahu kepada Bu Siswanti bahwa setelah saya melakukan observasi pembelajaran Bu Sis gitu ya, itu kita akan mengadakan percakapan lagi, ya, yaitu percakapan pasca observasi gitu ya, untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari Bu Sis ketika melakukan pembelajaran di kelas 9B waktu itu ya Bu ya, betul ya? Betul. Di kelas 9B hari Sabtu jam pertama dan kedua ngeten. Nah, Bu Sis, pada hari ini kita akan melakukan percakapan untuk pasca observasinya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Bu Sis gitu. Bisa siap Bu Sis? Siap Pak Riyadi. Oke, ya, terima kasih. Untuk yang pertama Bu Sis, setelah Bu Sis melakukan pembelajaran di kelas 9B waktu itu ya, kira-kira ini perasaan Bu Sis setelah melakukan pembelajaran di kelas 9B itu gimana Bu perasaannya Bu? Bisa dijelaskan? Senang, bahagia, karena kelas 9B itu walaupun bukan kelas unggulan ya Bapak, karena kelas unggulan itu adalah di kelas 9A, itu anak-anaknya memang bisa diajak kerjasama dengan baik, itu maupun memang hanya ada beberapa siswa yang perlu masih nanti kita kawal ya, dalam pembelajarannya. Oh gitu ya. Berarti Bu Sis merasa senang dan bahagia ya Bu ya. Iya, Nah, untuk yang kedua nih Bu Sis, untuk proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini menurut penilaian Bu Sis sendiri ini, kira-kira sejauh mana keberhasilan pembelajaran tersebut? Yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah sesuai rencana atau belum Bu? Dari 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai Bapak, itu memang baru tercapai 2. Untuk yang tujuan ketiga belum tercapai, sehingga waktu itu saya gunakan untuk tugas di rumah. Waktunya kurang, ternyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak memang agak mengalami kesulitan. Jadi waktunya terkuras di situ. Kalau mungkin boleh lebih rinci, misalnya dari rencana yang Ibu rencanakan di RPP itu ya Bu ya. Misalnya dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan inti, dan kemudian juga kegiatan dalam proses pembelajaran. Ini kan kalau dilihat dari rencana yang Bu Sis tuangkan di dalam RPP, kira-kira dari mungkin rencana di pendahuluan, kegiatan inti, dan sampai ke penutup, ini menurut penilaian Bu Sis itu ya, ini kira-kira sudah sesuai rencana gitu Bu? Sudah sesuai rencana semua, cuma di kegiatan inti Bapak, ketika ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, itu baru tercapai 2. Oh gitu, ya, terima kasih. Berikutnya Bu Sis, bisa diceritakan mungkin hal-hal yang menurut Bu Sis memuaskan dari mungkin entah di kegiatan pendahuluan, ice breaking, dan mungkin kegiatan inti ataupun juga sampai penutup, kira-kira poin-poin mana yang mungkin menurut Bu Sis itu memuaskan gitu Bu? Untuk hal-hal yang memuaskan tentunya anak-anak ketika sebelum KBM dimulai itu kan jauh-jauh hari sudah saya suruh membawa alat peraga, dan anak-anak alhamdulillah cukup tanggung jawab. Karena alat peraga yang dibawa itu kan harus beda-beda Bapak, sehingga kalau sampai ada anak-anak yang tidak konsekuen, nanti kan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah anak-anak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu yang membuat saya senang. Terus ketika diajak ice briefing juga anak-anak cukup menyenangkan, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain alhamdulillah juga berjalan cukup baik, diskusi dan sebagainya. Tapi mungkin memang nanti ada kendala di satu kelompok Bapak. Iya, terima kasih, luar biasa itu. Berarti secara garis besar bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran yang Bu Sis lakukan di kelas 9B itu cukup memuaskan gitu ya Bu ya. Nah, dan selanjutnya Bu Sis, mungkin kalau Bu Sis ini menilai ya ketercapaian dari tujuan pembelajaran, misalnya Bu Sis menilai 1 sampai 10, itu kira-kira di angka berapa Bu? 8 Bapak. 8. Nah, luar biasa. Gitu ya. Karena tadi saya juga sempat menyimpulkan dari penjelasan di awal bahwa pembelajaran Bu Sis itu secara tujuan itu tercapai 2 dari 3 ya Bu ya. Nah, sehingga Bu Sis menyimpulkan bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran itu masuk di angka 8. Nah, Bu Sis, tentu ketika Bu Sis melakukan pembelajaran dan mengamati keaktifan siswa itu ya,
itu mestinya Bu Sis juga akan mendapati ya siswa-siswa yang mungkin mengalami kesulitan. Lah kira-kira nih Bu, menurut pengamatan Bu Sis selama pembelajaran, kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh siswa Ibu? Kesulitannya adalah ketika untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, Bapak. Oh, Di gitu. situ siswa kan harus peserta didik itu harus bisa membedakan atau membuat persamaan dari bangun ruang satu dengan bangun yang lain. Jadi anak-anak harus bangun satu dengan yang itu persamaannya di mana, perbedaan di mana. Itu anak-anak untuk bangun-bangun tertentu masih kesulitan. Oh gitu ya. Itu kesulitan dari sisi siswa. Kalau Ibu melakukan pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup nih, kalau dilihat dari sisi Ibu sendiri, Ibu menilai kesulitan yang mungkin Ibu Sis alami gitu ya, atau rasakan itu pada bagian apa Bu? Kesulitannya adalah ada yang tadi di depan sudah saya katakan, ada satu kelompok siswa laki-laki Bapak, itu seharusnya di sini kan semua tujuan daripada belajar kelompok itu adalah nanti kan memberikan peran kepada semua siswa agar aktif dalam kegiatan kelompoknya. Tapi ada satu kelompok siswa laki-laki yang memang anak-anaknya itu cenderung pasif, kurang aktif. Sehingga anak-anak tersebut hanya membebankan kepada satu temannya yang dianggap mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sehingga di sini kesulitannya bagaimana memotivasi anak untuk bisa aktif dalam belajar kelompoknya. Iya. Jadi ini saya simpulkan bahwa dari penjelasan Bu Sis, kesulitan yang mungkin masih dihadapi Bu Sis ya ketika menjumpai anak gitu ya, yang mungkin peran aktifnya masih kurang. Jadi Bu Sis masih kesulitan untuk bagaimana memotivasi anak itu untuk berperan aktif di kelompok gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu Sis untuk menghadapi ya kesulitan yang mungkin Bu Sis hadapi, mungkin pada diri Bu Sis itu sudah ada mungkin rencana atau mungkin sudah ada gambaran untuk mengatasi kesulitan dalam hal ini adalah fokus pada memotivasi murid itu tadi. Kira-kira rencana atau mungkin gambaran Bu Sis apa ini? Untuk membuat rencana itu Pak, kan kita harus tahu latar belakang kenapa anak-anak semacam itu. Cenderung anak-anak yang memang satu kelompok itu memang anak-anak khusus, di mana anak itu memang dari tidak hanya di mapel matematika Bapak, informasi betul, dari guru-guru yang lain pun anak-anak tersebut cenderung seperti itu karena memang harus dilihat dari latar belakang keluarga. Dari orang tuanya mungkin yang merantau juga kurang perhatian dan sayang, sehingga nanti di sini kita butuhkan agar anak-anak termotivasi baik, kita harus kerjasama dengan guru wali kelas, dengan guru BK dan orang tua. Sehingga anak-anak tersebut nanti di rumah bisa dikondisikan. Biasanya anak tersebut sering ngantuk Pak di kelas. Gitu, ya. Itu sehingga mungkin nanti bisa kerjasama dengan orang tua agar tidurnya itu tidak terlalu malam. Karena kalau ditanya alasannya karena tidurnya malam, main game dan sebagainya, itu kan kita butuh betul-betul kerjasama dengan orang tua. Bagaimana orang tua di rumah itu bisa lebih memperhatikan anaknya, sehingga ketika mengikuti KBM di sekolah pun juga semangat. Oh iya. Jadi itu luar biasa alternatif yang mungkin sudah Bu Siswanti pikirkan untuk mengatasi khususnya siswa yang motivasinya masih kurang gitu ya Bu ya. Jadi melalui pendekatan wali kelas, kemudian juga orang tua, bahkan juga guru BK gitu ya, luar biasa gitu kan. Bu Sis ini untuk ketika Bu Sis ini mengidentifikasi dari kondisi yang ada di kelas dan selama Bu Sis melakukan pembelajaran, ya, kira-kira hal-hal apa yang mungkin Bu Sis sudah rasakan mantap gitu ya dalam selama pembelajaran, dan mungkin hal-hal yang mungkin perlu Bu Sis kembangkan ya, untuk kedepannya. Yang mantap adalah untuk masalah metodenya Pak, alat peraga yang digunakan atau medianya juga itu terus menggunakan anak-anak diskusi sehingga nanti terjadi komunikasi 3 arah, itu mungkin bisa dipertahankan. Dan matematika itu kan kita harus pembelajarannya harus cenderung CTL sehingga anak-anak paham. Sehingga alat peraga masih sangat dibutuhkan. Itu Bapak, itu yang mungkin yang sudah mantap gitu ya. Kalau mungkin ada bagian mungkin menurut Ibu Sis itu ini saya masih perlu dikembangin nih, kira-kira apa Bu? Dikembangkan adalah masalah PowerPoint-nya Pak. PowerPoint-nya itu kemarin belum dimaksimalkan karena memang itu tadi ternyata di
tujuan yang kedua itu anak-anak kesulitan, sehingga untuk PowerPoint belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga nanti biar desain pembelajaran lebih menarik itu kan kita harus komunikasi dengan banyak hal, yang salah satunya juga harus menggunakan PowerPoint, alat peraga, dengan anak-anak yang diskusi kelompok itu tadi, itu kan harus ngeblank sebenarnya. Dan gitu, itu ya. mungkin nanti dikembangkan ke desain pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, ternyata Bu Sis sudah mampu mengidentifikasi hal-hal yang mungkin Bu Sis rasa mantap, dan juga ada hal yang mungkin perlu dikembangkan pada pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, ketika Bu Sis ini sudah mampu mengidentifikasi, nah ini kan kira-kira langkah berikutnya untuk Ibu Sis lakukan pada pembelajaran berikutnya apa nih Bu Sis? Dari serangkaian yang Bapak tanyakan tadi itu kan sudah ada alur yang jelas ya. Gitu, ya. Yang pertama bahwa nanti karena tadi itu kesulitannya adalah ada satu kelompok yang memang kurang itu yang aktif, pertama, itu tadi ya. kan sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nanti juga untuk pemilihan kelompoknya Bapak. Untuk pemilihan kelompoknya yang kemarin itu saya serahkan ke anak-anak dengan tujuan kalau memilih sendiri teman-temannya kan anak-anak tersebut bisa lebih optimal tahu temannya dan sebagainya. Tapi ternyata memang nanti ada satu kelompok yang harus ditukar temannya, sehingga tidak nanti hanya ngejepkan satu teman, tapi dia nanti mau berperan aktif ketika dibandingkan dengan kelompok yang lain. Itu untuk dari segi pembelajaran kelompoknya. Terus dari segi desainnya tadi kan sudah saya jelaskan di yang PowerPoint tadi ya. sebelumnya ya, di pertanyaan sebelumnya tadi. Oh iya, luar biasa Bu Sis. Nah Bu Sis, mungkin sedikit saya juga akan memberikan mungkin umpan balik terhadap yang Bu Sis lakukan selama pembelajaran pada hari Sabtu kemarin gitu kan. Jadi ketika saya mengamati ya, pembelajaran yang Bu Sis lakukan dari kegiatan pendahuluan sampai penutup itu sudah luar biasa menurut penilaian saya sebagai observer gitu kan. Jadi Bu Sis sudah menata dengan bagus sesuai dengan rencana yang Ibu tuangkan di dalam RPP dan juga termasuk pengkondisian di kelas terhadap anak-anak itu juga sudah luar biasa bagus gitu kan. Bahkan juga penggunaan media ya yang sebagai sarana untuk pembelajaran anak itu ternyata juga sudah menunjukkan diferensiasi konten gitu kan. Karena ternyata Ibu Sis saya lihat di pembelajaran yang kemarin itu Bu Sis sudah meminta anak untuk membawa media belajar dari rumah yang bentuknya beda-beda. Nah, itu kan diferensiasi yang Bu Sis terapkan di dalam pembelajaran itu sudah kena. Dan bahkan dalam prosesnya pun juga saya lihat itu Bu Sis di dalam pembelajaran juga ini ya, meminta anak untuk yang mencari persamaan-persamaan bangun gitu ya. Dan juga meminta anak sebagian untuk mendeteksi perbedaan-perbedaan bangun dan ruang. Ya. Jadi ini kan secara proses ini juga kena Bu gitu ya. Bahkan saya juga melihat dalam pembelajaran Bu Sis itu juga sudah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional anak gitu ya. Di mana di dalamnya Bu Sis misalnya untuk membangun gitu ya, fokus anak, kesadaran diri anak, ternyata Bu Sis juga sudah menerapkan diantaranya dengan melalui ice breaking gitu ya. Kemudian ketika Bu Sis ingin mengembangkan ya kesadaran kelompok dan keterampilan berelasi itu ternyata Bu Sis juga sudah menerapkan dengan cara metode diskusi tersebut, sehingga hal tersebut sudah saya simpulkan bahwa Bu Sis juga sudah menerapkan pembelajaran dengan mengintegrasikan KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Nah, demikian Bu Sis yang mungkin sebagai umpan balik bagi saya, dan saya doakan semoga Bu Sis dalam pembelajaran di pertemuan berikutnya bisa lebih bagus lagi gitu ya, dan lebih optimal, dan pembelajaran yang berpihak pada murid itu betul-betul benar terwujud begitu Bu Sis. Dan terima kasih atas waktunya Bu Sis gitu ya, atas kesempatan kali ini gitu ya. Dan apabila ada yang kurang dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan mungkin kalau Bu Sis ada suatu waktu gitu ya, perlu kita bincang-bincang lagi untuk membicarakan pembelajaran, saya insya Allah siap ya untuk ya berkolaborasi dengan Bu Sis gitu. Terima kasih Bu Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Pak Riyati yang selalu membimbing ya, kami dalam proses baik pra observasi, pada saat observasi dan juga setelah observasi. Ya.